Soal P3K Bidan. Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel saya. Teman-teman semua, para pejuang P3K Bidan, kita di sini akan sama-sama ya untuk belajar bahas soal tentang kebidanan. Sebelumnya jangan lupa untuk bantuannya like, share, and subscribe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum tolong ya dipencet tombol subscribe. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kompetensi teknis bidan ya. Nanti kita akan baca soalnya bareng-bareng nih. Soal pertama ya. Seorang perempuan usia 28 tahun datang ke TPMB. Pasien mengatakan telah melahirkan anak pertamanya 40 hari yang lalu dan ia belum pernah menggunakan kontrasepsi. Hasil pemeriksaan terdapat varises dan hipertensi. Alat kontrasepsi yang cocok untuk perempuan dalam kasus itu adalah A. MOW, B. Suntik, C. IUD, D. Pil, E. Implan. Oke, dilihat dari kasusnya ini, nifas 40 hari, lalu belum pernah KB, tapi ada riwayat varises dan hipertensi. Nah, kalau dari sini kita bedain dulu nih, KB hormonal dan non hormonal. Kalau di sini kan KB hormonal itu memang sangat berpengaruh ya pada kasus hipertensi dan varises. Maksudnya jika memang ada yang varises dan hipertensi itu nggak bisa untuk menggunakan KB yang hormonal. KB hormonal itu kayak apa aja sih? Nih ya, kayak kayak suntik, pil, implan. Nah, itu berarti itu dieliminasi, udah nggak bisa. Kalau MOW karena masih usianya baru 28 tahun, itu jelas sudah nggak bisa. Nah, yang paling tepat itu apa? IUD. Nah, IUD ini bisa digunakan untuk kondisi perempuan di atas. Jadi jawabannya itu ya C ya, IUD. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Ini kita baca lagi. Seorang perempuan postpartum usia 25 tahun dirujuk oleh bidan ke rumah sakit karena mengalami perdarahan akibat adanya luka pada jalan lahir yang mengenai seluruh perineum sampai mengenai mukosa rektum. Derajat robekan perineum kasus itu adalah A grade 1, B grade 2, C grade 3, D grade 4, E grade 5. Nah, sebelumnya kita harus tahu grade-nya itu dari 1 cuma sampai 4 ya. Jadi 5 udah pasti kita eliminasi, itu nggak ada. Lumayan A, B, C atau D ini kira-kira. Oke, kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini kita ada nih ya, kita lihat ya, ada perbandingannya ya. Dari derajat 1 sampai dengan derajat 4. Kalau derajat 1 itu robekan mukosa vagina. Derajat 2 robekannya sampai ke otot perineum. Derajat 3 robekannya sampai ke sphincter otot anus, nyampe otot anus. Kalau derajat 4 sampai ke rektum. Nah, jadi pokoknya perbandingannya di derajat 1 itu hanya di vaginanya aja. Kalau derajat 2-nya otot perineum, derajat 3-nya itu otot sphincter ani. Nah, derajat 4-nya itu sampai ke robekannya sampai ke rektum. Nah, di sini di kasus dibilang mengenai mukosa rektum. Nah, itu udah pasti berarti di derajat keempat. Berarti jawabannya D ya, teman-teman. Lanjut, kita lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan usia 36 tahun melahirkan di BPM. Setelah 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan dan didapatkan uterus tidak berkontraksi. Terdapat perdarahan dari jalan lahir, tekanan darah 90/70, suhu 36,5, pernafasan 18 kali per menit, dan nadi 80 kali per menit. Tindakan segera yang harus dilakukan bidan berdasarkan kasus itu adalah A. Manual plasenta, B. Eksplorasi rahim, C. KBI, D. Memberikan tampon pada vagina, E. Merujuk. Oke, kira-kira yang mana ya? Kita lihat dulu lagi di kasusnya nih, yang jadi item intinya yaitu setelah 2 jam postpartum. Lalu uterusnya tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan nih. Berarti kalau uterus tidak berkontraksi itu berarti atonia uteri ya. Nah, kita cari gimana cara untuk penanganan kasus atonia uteri. Oke, di sini kita udah ada algoritma atau bagian pengelolaan atonia uteri ya. Oke, jika uterus tidak berkontraksi, kalau tidak gitu berarti kan berisikan bekuan darah, lalu juga
pastikan kandung kemih kosong dan lakukan KBI. Nah, ini langkah awalnya itu bersihkan dulu bekuan darah yang ada di dan selaput ketuban, lalu pastikan kandung kemih kosong dan lakukan KBI. Coba kita lihat ya. Oke, kalau yang A ini manual plasenta. Nah, manual plasenta ini bisa dilakukan jika memang plasentanya belum keluar gitu ya. Lalu eksplorasi rahim ini tidak dianjurkan. Nah, yang C ini KBI. KBI ini tadi ada ya di algoritma yang tadi itu untuk dilakukan KBI. D memberikan tampon pada vagina tidak. E merujuk, mungkin nanti untuk selanjutnya merujuk, tapi sebelumnya itu lakukan KBI terlebih dahulu. Jadi jawabannya C ya teman-teman, KBI. Oke, soal terakhir, soal nomor 5. Perempuan berusia 33 tahun melahirkan di BPM setelah 2 jam postpartum bila melakukan pemeriksaan dan didapatkan uterus tidak berkontraksi serta terdapat perdahan dari jalan lahir. Selain itu diketahui tekanan darah 90/70, suhu tubuh 36,5, pernafasan 18 kali per menit dan nadi 80 kali per menit. Diagnosa pada kasus tersebut adalah, oke, ini balik lagi nih ke yang tadi nih, yang tadi udah dijelasin ya teman-teman ya, 2 jam postpartum, lalu uterus tidak berkontraksi serta terdapat perdarahan dari jalan lahir. Ini udah ciri khas banget dari kasus apa? Ya, kalau jawabannya nih A. atonia uteri, B. retensio placenta, C. solusio, D. inversio uteri, E. prolaps uteri. Jawabannya pasti pada tahu teman-teman ya, A. atonia uteri ya. Pokoknya ciri-cirinya uterus tidak berkontraksi, terus terjadi perdarahan, itu udah ciri khas dari atonia uteri karena sudah 2 jam postpartum kan, jadi bayi dan plasenta sudah lahir gitu. Oke, jadi jawabannya A. atonia uteri. Oke, jadi udah 5 soalnya kita bahas ya. Sampai sini dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada sesuatu yang salah, bisa bantunya di komen ya teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk belajar, sama-sama belajar P3K Bidan. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih, semangat pejuang P3K. Ciao.